anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Coba kalian lihat di sekeliling kita, ada atau tidak benda yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, ataupun segitiga? Ada atau tidak? Contohnya apa? Ya, betul, penggaris segitiga. Nah, bentuk-bentuk itulah yang hari ini yang akan kita pelajari, namanya bangun datar. Ada yang tahu apa itu bangun datar? Sini Ibu jelasin ya. Bangun datar adalah bentuk yang bisa digambar, diukur, namun tidak bisa dipegang ketebalannya. Sekali lagi, apa itu namanya bangun datar? Bentuk yang bisa digambar, diukur, namun tidak bisa dipegang ketebalannya. Contohnya apa? Contohnya gambar yang ada di kertas. Seperti ini ya. Gambar yang ada di kertas. Bangun datar itu ada beberapa macam. Ada persegi panjang, ada lingkaran, ada segitiga, dan masih banyak lagi. Tapi kita akan fokus berkenalan dulu dengan segitiga. Salah satunya ini ya, segitiga. Ada yang tahu segitiga? Sini Ibu jelasin ya. Coba perhatikan apa yang Ibu gambar. Kelihatan? Apa yang Ibu gambar? Ada 3 garis yang saling terhubung. 3 garis tersebut yang saling terhubung akan membentuk segitiga. Coba kita hitung ya, masing-masing sisinya. Ada berapa sih sisi segitiga itu? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berarti ada berapa sisi? 1, 2, 3. Berarti ada, betul sekali, ada 3 sisi. Mari kita hitung lagi, ada berapa sudut segitiga. Kita hitung ya, sudut yang ada di masing-masing pojok ya. 1, 2, 3. Ada berapa sudut? 3. Ya betul. Berarti segitiga itu memiliki 3 sisi dan memiliki 3 titik sudut. Ada yang masih bingung? Oke, kita ulangi lagi ya. Segitiga memiliki 3 sisi. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. 3 sisi ini saling terhubung. Jadilah segitiga. Dan segitiga itu memiliki 3 titik sudut. 1, 2, 3. Segitiga memiliki 3 sisi dan memiliki 3 titik sudut. Nah, ternyata anak-anak, segitiga itu ada beberapa jenis ya. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Ada yang kelihatan? Segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena ketiga sisinya sama panjang. Jadi bentuknya kelihatan sempurna dan seimbang ya. Disebut segitiga sama sisi karena
ketiga sisinya sama panjang. Kelihatan sempurna ya? Ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Kenapa bisa disebut segitiga sama kaki? Karena kedua sisinya sama, satu sisi yang berbeda. Sekali lagi, kenapa bisa disebut segitiga sama kaki? Karena kedua sisinya sama, satu sisi yang berbeda. Itu namanya segitiga sama kaki. Ada juga segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Kenapa disebut segitiga sembarang? Karena ketiga sisi berbeda panjang dan tidak sama ya. Karena apa? Karena ketiga sisi ini berbeda panjangnya dan tidak sama. Disebut segitiga sembarang. Ada yang masih bingung? Kalau segitiga sama sisi, segitiga yang seperti apa? Ya betul, yang ketiga sisinya sama. Itu segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama kaki yang gimana? Yang dua sisinya sama panjang, satu sisi yang berbeda. Adapun segitiga berdasarkan sudutnya. Kalau sudutnya berbentuk siku-siku, kalau sudutnya yang berbentuk siku-siku, namanya segitiga siku-siku. Segitiga yang berbentuk siku-siku, ini ya siku-siku ya, namanya segitiga siku-siku. Yang kedua, ada segitiga lancip. Segitiga lancip. Kenapa disebut segitiga lancip? Karena sudutnya kecil dan lancip. Ini ya sudutnya lancip. Ini namanya segitiga lancip. Ada juga segitiga tumpul. Nih, segitiga tumpul. Kenapa disebut segitiga tumpul? Karena sudutnya tumpul dan lebar. Ada yang masih bingung? Nih, ulang lagi ya. Segitiga berdasarkan sudutnya. Ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Gimana segitiganya berbentuk siku-siku? Ada segitiga lancip. Kalau lancip, masing-masing sudutnya itu lancip. Kecil dan lancip. Itu namanya segitiga lancip. Ada juga segitiga tumpul. Sudutnya tumpul dan lebar. Sekarang coba kalian sebutkan benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Siapa yang mau menjawab angkat tangan? Ya Rudi. Wah, pintar sekali. Betul, itu bentuknya segitiga. Tepuk tangan untuk teman kita. Udah itu, sekarang kita belajar cara menghitung keliling segitiga ya. Keliling segitiga. Kita menghitung keliling segitiga. Keliling segitiga. Gimana sih cara menghitung keliling segitiga? Seperti kayak ini ya. Semisal kalau kita berjalan mengkelilingi segitiga dari satu sudut ke sudut lain, kembali ke sudut awal sampai seterusnya. Contohnya seperti ini. Satu sisi yang sini 3 cm. Kalau yang sisi sini 4 cm.
Yang ini 5 cm. Gimana sih cara menghitung kelilingnya? Caranya sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti 3 cm tambah 5 cm tambah 4 cm sama dengan 12. Jadi ketiga sisinya ditambahkan. Kalau mencari keliling, ketiga sisi tersebut ditambahkan. Yang ini 3 cm, yang ini 4 cm, yang ini 5 cm, tinggal ditambahkan. Sisi 1 3 cm ditambah sisi 2 4 cm ditambah lagi sisi 3 5 cm sama dengan 12 cm. Masih ada yang bingung? Kalau mencari keliling segitiga, tinggal menambahkan masing-masing sisi. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 sama dengan berapa? 3 cm ditambah 5 cm ditambah 4 cm sama dengan 12 cm. Itu kalau mencari keliling segitiga ya anak-anak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang segitiga? Ya udah. Sekarang ibu yang mau bertanya lagi ya. Jika sisi 1 5 cm, sisi satunya 6 cm, yang sisi satunya 7 cm, berapa keliling segitiganya? Ayo, ada yang bisa? Sisi pertama 5 cm, sisi kedua 6 cm, sisi ketiga 7 cm. Berapa jumlah keliling segitiga? Ya, betul sekali. Ada 18 jumlah keliling segitiga. Tinggal menambahkan per sisi ya. Jadinya 5 cm ditambah 6 cm ditambah 7 cm jadinya 18 cm. Luar biasa. Kalian hebat semua hari ini. Kita sudah selesai berkenalan dengan segitiga. Besok kita akan berkenalan lagi dengan bangun datar yang lainnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.